Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara sekalian? Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan anugerah Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama untuk datang merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa memohon pimpinan daripada Roh Tuhan untuk menolong kita sehingga kita bisa memahami, mengerti, dan kita diberikan kekuatan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami berlimpah dengan syukur oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini, dan kami sebelum mengawali begitu banyak aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami datang untuk merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah setiap kami sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan, kami bisa lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekalian, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagi perikop ini adalah keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Saudaraku, ada seorang antropolog terkenal bernama Branislaw Malinowski. Dia pernah menuliskan sebuah buku yang berjudul Science, Magic, and Religion. Di dalam buku itu dia mengungkapkan hasil pengamatannya atas sebuah suku semi primitif di daerah Pasifik Selatan yang rata-rata penduduk laki-lakinya bekerja sebagai nelayan. Yang menarik perhatiannya adalah pada bulan-bulan tertentu ketika cuaca bagus, para nelayan pergi melaut begitu saja. Tetapi pada bulan-bulan lainnya ketika cuaca buruk dan berbahaya, para nelayan itu sebelum melaut selalu melakukan upacara keagamaan atau ritual-ritual terlebih dahulu. Tujuannya tidak sulit untuk kita tebak. Mereka memohon perlindungan kepada yang di sana agar melindungi mereka dari segala malapetaka dan mara bahaya. Kesimpulannya, kata Malinowski, ketika sesuatu dapat dikerjakan sendiri oleh tangan manusia, maka mereka tidak memerlukan bantuan dari luar. Sains atau pengetahuan mereka sebagai nelayan untuk melaut sudah dirasa cukup. Tuhan tidak perlu ikut-ikutan.
Baru tak kala keadaan bertambah buruk dan tidak dapat dikendalikan oleh pengetahuan, kemampuan oleh manusia, maka manusia itu membutuhkan magic. Artinya manusia itu membutuhkan Tuhan dalam tanda kutip. Tetapi Tuhan dalam pengertian tertentu, yaitu Tuhan yang melayani serta yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan manusia. Tuhan magic, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipuja, tetapi ujung-ujungnya untuk apa dan untuk siapa? Yaitu untuk kepentingan manusia. Jadi kalau kita pikir-pikir sebenarnya siapa yang menyembah siapa? Saudaraku, Allah yang disaksikan oleh Alkitab bukanlah Allah magic. Allah yang disembah dan dipuja demi kepentingan atau demi untuk melayani kebutuhan daripada manusia. Tetapi Allah yang dikategorikan oleh Malinowski sebagai tanda kutip religion, yaitu ketika manusia memuji, memuja dan menyembah Allah semata-mata karena dia adalah Allah atau dia adalah Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang yang datang untuk memuji, menyembah Tuhan oleh karena mendapatkan atau ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan untuk memuji dan menyembah Tuhan oleh karena siapa dia, yaitu dia adalah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin seringkali mendengar ada orang berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu di dalam ibadah ini. Betulkah ibadah itu bertujuan untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Atau sebenarnya ibadah itu merupakan hal yang kita persembahkan untuk Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk memuji Tuhan, memuja Tuhan, menyembah Tuhan oleh karena siapa Tuhan bagi kita, dan sebenarnya apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Melalui surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20 ini, kita bisa belajar memuji Tuhan oleh karena siapa dia dan apa yang dia telah kerjakan di dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dia kerjakan di dalam hidup kita. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20 dan kita lihat tadi sampai 23 merupakan satu himne, satu pujian untuk mengagungkan, untuk memuliakan Kristus. Di dalam pujian pengagungan ini kita diajak untuk sama-sama dengan jemaat dari abad pertama melihat bahwa Kristus ada Tuhan yang harus diagungkan, yang harus disembah, yang harus dipuja. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini kita melihat ada dua kebenaran penting yang menunjukkan tentang Kristus yang harus dimuliakan, yang harus diutamakan oleh alam semesta bahkan oleh umat Tuhan. Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Saudaraku, istilah gambar mempunyai arti bahwa Allah yang tidak kelihatan itu mengungkapkan atau menyatakan dirinya melalui Kristus. Dengan kata lain, kalau kita melihat Kristus, berarti kita melihat Allah sendiri. Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9 mengatakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Maka istilah gambar mengungkapkan kealahan daripada Kristus. Bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus, oleh karena Yesus dan bagi Yesus, segala sesuatu itu diciptakan. Dengan kata lain bahwa Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah pencipta kita. Keberadaan segala sesuatu, keberadaan kita berawal dari Dia. Dan hidup kita pun ditopang oleh Dia. Dan bagi Dialah kita menjalankan atau menjalani hidup ini dan mempersembahkan hidup ini untuk Dia. Jadi kita ada dan kita hidup untuk Dia. Untuk Dia berarti kita hidup untuk menikmati Dia dan untuk memuliakan Dia. Katekismus singkat Westminster mengatakan apa tujuan utama hidup manusia? Tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Apapun profesi saudara, siapapun saudara, saudara dipanggil untuk memuliakan Kristus sebagai pencipta segala sesuatu.
Karena keberadaan kita adalah karena Kristus. Dan kita hidup pun ditopang oleh karena anugerah dari Kristus Yesus. Namun kita juga bukan hanya dipanggil untuk memuji memuliakan Kristus oleh karena Dia pencipta kita, tapi Dia juga adalah penebus kita. Kita memuji Kristus oleh karena siapa Dia, yaitu Dia telah menebus kita, melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita, yang telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang, yang telah memindahkan kita dari kegelapan kepada kerajaan terang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demi kepentingan umat manusia, Allah menyatakan dirinya dan mengungkapkan rencana keselamatannya kepada kita. Satu-satunya cara untuk mengungkapkan dirinya adalah dalam wujud manusia yang tidak berdosa, yang dapat berhubungan serta berbicara dengan manusia yang berdosa. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kristus telah menjadikan alam semesta, tapi Kristus juga telah memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus melalui kematiannya di atas kayu salib. Sehingga kita yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran kita, yang nyata dari segala perbuatan-perbuatan kita yang jahat, tetapi sekarang telah ditempatkannya kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. So, betapa ajaib perbuatan Kristus dalam hidup kita. Dia menciptakan kita. Keberadaan kita dimulai dari Dia. Tapi Dia juga adalah Tuhan yang menebus kita, memperdamaikan kita dengan Allah yang Maha Kudus, sehingga kita orang yang berdosa boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesadaran akan siapa Kristus bagi kita dan apa yang Dia telah kerjakan di dalam hidup kita melalui kematiannya di atas kayu salib seharusnya mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan oleh karena keselamatan yang kita peroleh bukan dibayar dengan barang yang fana, tapi dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus yang tercurah di atas Kalvari. Dia rela menderita sengsara, mati di atas kayu salib, supaya kita beroleh pengampunan dosa di dalam Dia. Kita boleh memuliakan Dia, serta bertekun dalam iman yang teguh, tidak bergoncang dari pengharapan Injil yang telah kita terima dan yang telah kita dengar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita seharusnya memuji Tuhan, bersyukur oleh karena siapa Dia dan apa yang Dia telah kerjakan dalam hidup kita. Maka Kristus sebagai pencipta dan penebus kita harus menjadi fokus yang utama dalam seluruh kehidupan kita. Dia harus menjadi pusat di dalam ibadah kita, pusat di dalam pemberitaan kita, pusat di dalam penyembahan kita, pusat dalam pengucapan syukur kita, bahkan pusat dari seluruh hidup kita. Oleh karena apa, Saudara? Oleh karena di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia kita telah diciptakan dan kita telah ditebus, diperdamaikan melalui kematiannya. Maka tidak ada kata lain yang kita bisa ucapkan selain kita memuji, bersyukur dan memuliakan Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Bila renungan pagi ini mendorong kita untuk kita mengingat anugerah dari Allah yang begitu besar bagi hidup kita, dan kita bersyukur, memuji Tuhan dan memuliakan Dia selama-lamanya. Biarlah segala kemuliaan kita kembalikan kepada Kristus Yesus, sebab Dia layak untuk menerima segala penyembahan dan hormat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang kami boleh renungkan bersama pagi ini. Biarlah kesadaran siapa Engkau Tuhan dalam hidup kami dan apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami mendorong kami untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau,
mengucap syukur kepadamu, dan memusatkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Oleh karena kami diciptakan, kami diperdamaikan, ditebus oleh karena Kristus Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Maka biarlah kami senantiasa ingat betapa ajaibnya perbuatan tangan kasih-Mu Tuhan, dan betapa Engkau mengasihi kami dengan kerelaanmu untuk datang ke dalam dunia ini, lahir di tempat yang hina, mati di tempat yang terkutuk demi keselamatan kami, supaya kami orang yang berdosa ini memperoleh hidup yang kekal di dalam-Mu, menerima pengampunan dosa di dalam-Mu. Tuhan, biarlah dalam perjalanan hidup kami senantiasa bersyukur kepadamu, memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah perjalanan hidup kita sepanjang hari ini kita dipenuhi dengan sukacita dan bersyukur, memuji Tuhan oleh karena siapa Dia dan apa yang Dia telah kerjakan di dalam hidup kita. Amin.